Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita Bu ya. Iya. Sedikit lagi kan kita mau memasuki bulan suci Ramadan ya Bu. Persiapan perlu kita jaga dan kita persiapkan Bu ya. Ini saya mau nanya Bu ya, ada 2 pertanyaan ya, menggajah hati saya gitu ya. Yang pertama itu sirik dan dengki itu apa termasuk jolim Ibu ya? Dan yang kedua itu ya, apakah dari efek sirik jolim itu efeknya apa Ibu ya? Nantinya gitu ya. Jadi kita bahas dari yang pertama dulu untuk menyambut bulan puasa ya. Untuk menyambut bulan puasa ini kita kan udah tahu ilmunya ya. Terus menurut itu berulang-ulang pasti lah ya kan membatalkan puasa apa itu dan semuanya kita nggak usah bahas lagi. Yang kita bahas ini adalah apakah sirik dengki itu termasuk jolim? Itu pasti. Kan? Begini, karena Allah itu sudah mempersiapkannya semua, ya, melalui ayat-ayatnya. Sudah itu manusianya itu suka lupa dan pura-pura lupa mungkin. Dia tidak menjalankan perintah, kan? Jadi kalau orang jolim itu jadi jatuhnya ya, jadi itu jadi jolim. Orang jolim sama orang yang dijolimin itu bahaya. Sangat bahaya. Kita nanti pulang itu apa yang kita bawa bukan harta, nggak ada sama sekali. Betul Bu. Kekuatan kita, sudah itu keberanian kita, kesuperpower kita nggak ada. Misalnya kita punya masalah sama orangnya, dia menyuruh beresin apa? Yang mengerjakan membereskan itu juga akan pulang. Apalagi yang nyuruh double akan pulang. Yang dibawa apa? Nggak takut ya Bu ya orang yang jolim itu ya. Jadi mulut aja ini masih bisa bohong, tapi kolbu. Jadi kita harus belajar ke kolbu masuknya. Kalau kolbu takut sama Allah. Jadi begini, ada di Al-Quran. Di Al-Quran itu mengatakan walaupun udah persiapannya, manusianya yang lupa, atau pura-pura lupa, tidak masa bodoh lagi terhadap. Yang penting puas hati. Allah itu sudah menurunkan dari ayat itu, aku tutup hati dan telinga atas perbuatan body language ini. Body language itu mata, hidung, telinga, tangan, bisa ya DM suami orang, bisa telepon halo, apa kabar dan sebagainya. Wah, nggak ada minta ampun lagi. Nggak bisa disogok dengan duit. Yang bisa merangkak itu minta maaf. Hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Menyakiti, ya, menyakiti orangnya, keluarganya, menyakiti anak-anaknya, membohongi dirinya, sampai tua. Dia pun umurnya sudah 40 ini hati-hati, nggak boleh berdosa. Apalagi 41, 47 nggak bisa minta ampun, nggak bisa dibayar pakai duit. Sampai tua, sampai dia tetap jolim. Apabila dia belum minta maaf sama yang dijolimi. Itu urusan dunia ya Bu ya. Kadang-kadang orang sangat gampang ya, sudah jolim, keras kepala, paling hebat, paling suci, paling wah, tinggal nunjuk beresin, ya. Tapi dia nggak tahu efek sampingnya, nggak bisa apa-apa. Efek sampingnya itu tadi itulah Allah menutup tadi. Walaupun kau ya Rasulullah menyuruh, mereka tidak akan bisa.
Allah menutup selama-lamanya sebelum mereka berurusan dengan manusia. Sebelum minta maaf ke manusia. Nah, seperti itu. Iya. Makanya kita jangan berani. Iya, iya. Bagaimana kita mau mempersiapkan rahmat itu dapat kita di bulan puasa? Tidak akan bisa. Rahmat itu tidak bisa dikasih dengan Nggak bisa disogok ya Bu ya. tidak bisa disogok. Rahmat itu orang yang capek hatinya untuk Allah dan takut untuk Allah. Bukan pamer kekayaan, bukan pamer kehebatan, kekuatan, nggak ada apa-apanya. Berarti kalau orang zalim itu nggak takut sama Allah ya Bu ya. Dia nggak mikir ke sananya, ke akhiratnya, nggak mikir ke sananya. Nah, hukumnya habis. Iya. Nah, itu aja yang ibu kasih tahu. Oh, iya. Kalau memang kita ada masalah dengan manusia, cepatlah minta maaf. Jangan dulu orang merangkak. Nah, zaman dulu orang merangkak untuk minta maaf. Dilihat pintu aja, oh ada tamu mau datang, dia tahu itu orang itu zalim. Zaman dulu tuh beda. Kenapa? Zaman dulu satu ayat yang dipelajari itu nggak gampang. Tapi zaman sekarang sudah gampang, sudah diijazahkan lagi, nggak mau belajar atau sok tahu. Nah itu tadi lah bekal yang tadi tidak kuat. Nah, kalau dia kuat dia belajar satu ayat kita dikasih ilmu, ya belajar ilmu itu sangat susah. Tapi efeknya kita takut sama Allah. Nah, satu ayat, zaman dulu begitu satu ayat. Kayak ibu kan memang sih ibu sederhana dan buat ayat. Tapi ibu belajar pesantren itu dari keluarga ibu. Satu ayat yang diberikan itu sangat susah. Yang untuk pendimbing itu, untuk pendimbing itu apa itu? Nah, jadi kita orang mau menyakin kita pasrah sama Allah. Kita baca, karena kita tahu sama Allah seperti apa kita mau bisa mau. Jadi kalau menurut ibu, belajarlah sedikit-sedikit, hilangin dan memilih teman. Karena di luar itu tempatnya orang jahat dan tempatnya orang baik. Tergantung kita memilih. Mulai saat ini sudah 40 tahun pilih teman. Supaya kita tidak terjerumus. Karena setan itu masuk dari segala penjuru. Nah, ada di surat apa itu yang ibu bilang Allah menutup telinga dan hati atas perbuatan tangan mereka. Ada surat apa? Yasin. Al-Kahfi. Makanya kalau kita sekarang ini sudah 40 tahun di sini kita baca Al-Kahfi setiap hari, itu menceritakan tentang dunia. Dan itu aja dari ibu. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu bulan puasa nanti ya. Amin. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Tapi kalau orang zalim itu nggak takut sama Allah Bu. Nggak mikirin ke akhiratnya nanti bakal apa, diajak apa ya Bu ya. Jadi kalau untuk yang ada orang zalim dan cepat-cepatlah minta maaf. Kalau belum minta maaf dia kan nanti di akhiratnya dibayar sama pahalanya dia Bu. Habis jadi terkikis. Nanti kita akan bahas lagi, itu nanti terkikis dari segala kebaikannya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.